Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Asia kelas IF 503. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom yang mana telah memberikan arahan kepada saya beserta bimbingan sehingga ujian akhir semester ini bisa selesai saya laksanakan. Baik, untuk materinya adalah sebagai berikut dengan judul Artificial Neural Network. Untuk pendahuluan dan latar belakangnya adalah sebagai berikut. Artificial Neural Network yaitu model matematis yang meniru cara kerja neuron biologis di otak manusia. ANN menjadi fokus penting dalam revolusi industri 4.0, yaitu melalui kemampuan adaptasi, mampu belajar dari big data untuk mengenali pola rumit yang sulit didefinisikan secara manual. Berikutnya sebagai solusi digital, yaitu menjadi jawaban utama untuk tantangan bidang visi komputer, pemrosesan bahasa alami, dan prediksi data. Data ini bisa berupa data numerik. Nah, untuk rumusan masalah pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, definisi dan arsitektur dasar dari Artificial Neural Network. Yang kedua, bagaimana mekanisme pembelajaran di dalamnya. Yang ketiga, apa saja implementasi nyatanya yang telah terimplementasi di masyarakat. Untuk tujuannya yaitu, pertama, memahami konsep dan prinsip kerja ANN dalam meniru jaringan saraf biologis. Yang kedua, menganalisis metode pembelajaran feed forward dan back propagation. Yang ketiga yaitu memetakan pemanfaatan ANN di berbagai sektor kehidupan. Untuk metodologi penelitian, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan yang kedua, metode pengumpulan data, ada studi literatur yaitu melalui jurnal ilmiah atau IEEE, melalui Google Scholar, buku teks, dan dokumentasi perangkat lunak melalui TensorFlow atau PyTorch. Berikutnya melakukan observasi digital, yaitu pengamatan langsung pada asisten virtual, pengenalan gambar, dan algoritma media sosial. Yang ketiga, tahapan. Tahapan meliputi identifikasi masalah, studi teoritis, analisis, dan implementasi. Dan yang berikutnya itu melalui penarikan kesimpulan. Untuk mekanisme pembelajaran, yaitu kita menggunakan feed forward yang pertama, yaitu aliran data dari input ke output untuk menciptakan prediksi. Yang kedua, back propagation, yaitu proses evaluasi dengan membandingkan prediksi terhadap data asli atau target. Yang berikutnya itu melalui optimasi, yaitu penyesuaian bobot secara otomatis untuk meminimalkan selisih kesalahan atau loss di masa depan. Untuk implementasi di masyarakat, yaitu yang pertama di bidang finansial, yaitu credit scoring dan deteksi penipuan atau fraud detection secara real time. Yang kedua, ANN digunakan di bidang kesehatan, yaitu interpretasi citra medis melalui X-ray atau MRI untuk deteksi kanker. Berikutnya, melalui e-commerce, yaitu sistem rekomendasi konten pada Netflix dan YouTube, itu sebagai contohnya. Berikutnya di bidang teknologi, yaitu pengenalan wajah atau Face ID dan sistem navigasi kendaraan otonom. Untuk berikutnya akan saya paparkan video implementasinya. Adalah sebagai berikut. Tahukah Anda bahwa AI itu berkembang bertahap seperti bangunan bertingkat? Di bagian paling dasar ada artificial intelligence itu sendiri, yaitu konsep besar yang membuat mesin bisa meniru cara manusia berpikir dan memecahkan masalah. Di tingkat yang lebih tinggi ada machine learning, teknologi yang membuat mesin bisa belajar sendiri dari berbagai data dan tanpa harus diprogram secara detail. Dari sinilah lahiran neural networks dan deep learning yang dapat meniru cara kerja otak memproses informasi rumit, mulai dari gambar, tulisan, suara, hingga pola data yang sulit dilihat oleh manusia biasa. Puncaknya adalah generative AI, teknologi
teknologi terbaru yang membuat mesin bukan hanya memahami, tetapi juga menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seperti menulis teks, menggambar, menghasilkan suara, bahkan video. Memahami struktur ini berarti Anda bukan cuma pengguna teknologi, tetapi juga memiliki aset pengetahuan yang dapat mendukung karir dan bisnis di era digital. Nah, jika Anda ingin mengembangkan skill dan wawasan Anda terkait dunia AI, ikuti program pelatihan dan sertifikasi di Smart Indonesia Academy. Anda akan bertemu para expert di sini. Tahukah Anda bahwa Oke, berikutnya setelah saya paparkan video implementasinya, kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yaitu Artificial Neural Network adalah instrumen krusial dalam data science karena fleksibilitasnya dalam menangani data tidak terstruktur. Untuk sarannya yaitu, sebagai mahasiswa informatika perlu mendalami optimasi algoritma dan fungsi aktivasi untuk mencegah overfitting agar model memiliki akurasi secara optimal. Berikutnya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ujian akhir semester hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.